Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan tentang tazkiyatun nufus dari kitab Al-Bahru Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq karya Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah. Kita kalau tidak salah di pembahasan terakhir itu tentang aqsamu al-qulub, pembagian hati. Pembahasan hati ini muallif membawakan dan beliau menukil dari penjelasannya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa hati terbagi kepada 3 macam. Pertama, hati yang as-salim, lalu hati al-mayyit, dan hati yang al-marid, hati yang selamat, hati yang mati, dan hati yang sakit. Baik. Kemudian di sana ada pembagian hati menjadi 4 yang dibagi oleh para, di antaranya ada dari hadis atau dari asar dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Beliau mengatakan taqsimun akhar, pembagian hati yang lain menjadi yang 4 ya. Qasama sahabatu al-quluba ila 4 aqsam. Adapun para sahabat membagi hati kepada 4 macam pembagian. Kalau sebelumnya kan dibagi menjadi 3, hati yang selamat, yakni selamat dari segala macam syubhat dan syahwat. Hati yang selamat, hati yang terselamatkan yakni dari penyakit hati yang 2, penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Yang kedua, hati yang mati, yakni hati yang tidak ada kehidupan padanya, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rabbnya, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini hatinya orang-orang kafir. Adapun yang ketiga, pembagian hati al-qalb wal marid, hati yang sakit, yakni hati yang memiliki kehidupan, ada nyawanya yakni. Dan hati yang sakit ini ada 2 unsur, yakni unsur kehidupannya ada gitu, namun hati ini tidak sempurna hidupnya, ada padanya penyakit. Nah, ini hati orang-orang yang ada padanya kemaksiatan. Di satu sisi dia beribadah kepada Allah, di sisi lain dia yakni ada penyakit pengit hati. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat sekarang, para sahabat membagi kepada 4 macam. Fa'an Hudzaifah bin Al-Yaman, maka dari Hudzaifah bin Al-Yaman qal, dia berkata, al-qulubu 4, hati itu ada 4 macam. Kata beliau, qalbun ajrad fihi siraj yajharu. Yang pertama, hati yang bersih, yang di dalamnya ada cahaya yang memancar, dan itu adalah fadzalika qalbul mu'min, dia hatinya orang yang beriman. Itu yang pertama, yakni ada pancaran cahaya, hati yang bersih, senantiasa terpenuhi dengan ketaatan, dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dia beribadah. Lalu wa qalbun aglaf, yang kedua hati yang tertutup. Fadzalika qalbul kafir, itu hatinya orang kafir, disebutnya hati yang tertutup, tidak menerima kebenaran sama sekali. Lalu ada lagi, kata beliau Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, wa qalbun mankus, hati yang terbalik. Kalau tadi tertutup, sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Baqarah, ya khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hati-hati mereka, ya, ada orang-orang kafir. Lalu ada qalbun mankus, yakni terbalik, fadzalika qalbul munafiq, itulah hatinya orang munafik.
yakni sifatnya kata Hudzaifah, arafa thumma ankara wa absara thumma amya, yakni hatinya itu mengenal kemudian mengingkari, melihat kemudian buta terhadap kebenaran. Lalu ada lagi hati wa qalbun tamudduhu madatan, madatu iman wa madatun nifaq. Lalu ada hati yang memiliki dua unsur tadi, unsur iman dan ada unsur kemunafikan. Wa huwa lil ghalib alaihi minhuma. Maka hati tersebut kemana arahnya yang terbesar, maka kesana nanti akan condong kepada keimanan atau kepada kemunafikan, waliyadzubillah. Baik. Beliau mengatakan, Syekh Ahmad Farid hafizallah mengatakan, perkataan qalbun ajrad, hati yang bersih, yakni hati yang dia semata-mata menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati orang yang bertauhid kepada Allah, yakni bersih, maknanya yakni bersih dari segala sesuatu ketergantungannya kepada selain Allah. Itu maknanya ajrad, yakni semata-mata mimma siwallah, selain Allah. Adapun fihi siraj yazhar, ada cahaya yang bersinar, yang dimaksud yakni misbahul iman, cahaya iman maksudnya, cahaya iman. Dan fa asyara bi tajarrudihi ila salamatihi min syubuhatil batil wa syahawatil ghay. Dan hati yang bersih di sini, bersihnya ini terselamat dari penyakit syubhat yang batil atau penyakit syahwat yang menyesatkan. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Syahwat ini segala keinginan hati terhadap hal-hal yang disukainya, yang dimana dalam apa yang disuka itu menyelisih syariat, itu syahwat. Adapun syubhat yakni kesesatan, penyimpangan-penyimpangan. Dan penyakit hati yang paling berbahaya pada jemaah yakni penyakit syubhat. Dan ini sebagaimana dalam Al-Quran Allah menjelaskan ada dua jenis penyakit ini, penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Disebutkan di dalam awal surah Al-Baqarah tentang orang-orang munafik, fi qulubihim marad fazadahumullahu maradha. Di dalam hati orang-orang munafik ada penyakit. Nah, ini yang dimaksud dengan penyakit syubhat. Adapun penyakit syahwat Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab, tentang Allah memerintahkan kepada istri Nabi untuk merendahkan suara, ya, agar jangan sampai fayat ma'alladhi fi qalbihim marad, agar jangan sampai ada keinginan, kecenderungan di dalam hati laki-laki yang berpenyakit. Nah, ini penyakit syahwat maknanya. Penyakit syahwat, syahwat perempuan, syahwat harta, syahwat pangkat, kedudukan, unsur duniawi lain-lainnya, itu termasuk syahwat. Jadi penyakit hati ya, hanya dua ini saja jemaah, imma syubhat, imma syahwat. Taib. Wa yahsulu as-siraj, maka terciptalah pancaran, ya, cahaya yang menerangi dengan cahaya ilmu dan iman. Lalu wa qalbun aglaf, hati yang tertutup. Nah, yakni di dalam hati itu ada ghilaf, ada penutup, ya. Wa ghasya'uhu, ada yang bisa, ya, meliputi, menutupnya. Fala yasil ilaihi nurul iman wa nurul ilm. Tertutup, yakni tidak masuk ilmu, tidak masuk iman kepada hati yang tertutup. Dan ini disifati dengan hati yang tertutup siapa? Hati orang kafir. Dan ini penjelasan daripada sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Nah, oleh karena itu di surah Al-Baqarah ayat 88 Allah berfirman tentang orang Yahudi. Allah mengatakan wa qalu qulubuna ghulfun. Ghulf, ya, hati mereka, orang-orang Yahudi dikatakan hati-hati kami ini ghulf, yakni tertutup. Nah, berikutnya wa qalbun mankus. Nah, ini hatinya yang terbalik, ai maqbub, yakni maqbub markus, kama qala ta'ala di dalam surah An-Nisa, sebagaimana Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 88.
Ya. Famalakum minal munafikin fi'ataini wallah arkasahum bima kasabu. Ya. Jadi markus, makbub atau markus ini hati yang terbalik. Nah, aina kasahum waraddahum fil batil alladhi kanu fihi bisababi kasbihim wa amalihim al-batilah. Yani Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepada kebatilan yang mereka ada di atas kebatilan tersebut hasil usaha mereka. Ini orang-orang munafikin wal iyadu billah. Adapun wa qalbun tamuduhum madatan, hati yang memiliki dua unsur, yaitu hati yang sakit ini. Wa huwa al-qalbul marid alladhi lam yatamakkan fihi al-iman wa lam yajhar fihi sirajuhu. Yani hati yang terdiri dari dua unsur ini, hati yang sakit, yang tidak kokoh di hati tersebut iman. Ada iman namun tidak kokoh. Demikian pula cahaya iman tidak berpancar dalam hati tersebut. Nah, ini termasuk diantaranya orang muslim yang bergelimang dengan dosa dan maksiat. Maka ketika dia bertobat, hatinya menjadi bersih. Ketika kembali bermaksiat, maka menjadi kotor hati tersebut. Inilah pembagian tambahan dari pembagian hati yang dijelaskan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman. Kemudian mu'allif menjelaskan madakhil asy-syaitani ilal qalb, tempat-tempat masuk, celah-celah masuknya setan ke dalam hati. Ya. Perhatikan para jamaah sekalian, pada pembahasan yang lalu disebutkan bahwa ketika syaitan itu tahu bahwa madar, yakni poros kehidupan hamba ada pada hatinya, maka syaitan berusaha untuk menyerang hati ini. Maka mu'allif di sini menjelaskan apa pintu-pintu syaitan saat masuk ke dalam hati, merusak hati. I'lam anna misal al-qalb mithlul husn. Perhatikan bahwasannya perumpamaan hati itu ibarat benteng. Hati ini ibarat benteng. Wa syaitan aduwwun yuridu ayyadkhul al-hisna, dan setan musuh yang nyata tentu yang ingin dia masuk ke dalam benteng tersebut, yakni masuk ke dalam hati. Fa yamlikuhu yastawla alaih, sehingga menguasai hati, mengalahkan nanti hati, yakni menguasai. Wala yaqdiru ala hifdzil hisn minal adu illa bihirasati abwabil hisn, maka tidak bisa dia masuk, tidak sanggup masuk, ya, kepada penjagaan benteng dari musuh kecuali dengan adanya apa? Pintunya dijaga, pintu benteng tersebut. Nah, nanti beliau menjelaskan apa penjagaan pintu-pintu benteng tersebut yang diibaratkan penjagaan terhadap hati agar setan tidak masuk, agar musuh syaitan tidak masuk. Baik. Wala yaqdiru ala hirasati abwabihi man la yadri abwabahu, dan tidak akan mampu untuk menjaga pintu dari benteng-benteng tersebut orang yang tidak tahu di mana pintunya. Bagaimana dia mau menjaga? Musuh bisa masuk sementara dia tidak tahu pintunya, jemaah. Ya, maka kita wajib mengetahui apa pintu-pintu yang dari pintu tersebut setan masuk ke dalam hati kita. Nah, fa himayatul qalb min wasawisi syaitan wajib. Sementara menjaga hati dari waswas syaitan yang dia sebagai musuh, hukumnya wajib, jemaah. Karena kalau sudah diserang oleh syaitan dari hati kita ini, maka akan rusak, khususnya agama kita, keyakinan, akidah seseorang, ya. Oleh karena itu, yang menetapkan dan menentukan seseorang terjatuh kepada syirik besar atau kecil, maka tolak ukurnya apa yang ada di dalam hati, jemaah. Kita katakan dalam kaidah, apa saja bentuk penyerupaan, pensetaraan antara Allah dengan makhluk, kalau itu berupa mulut, berupa ucapan, itu masih syirik kecil, jemaah. Menyetarakan Allah dengan makhluk dalam ucapan, itu masih tergolong syirik kecil, ya. Seperti sumpah dengan nama selain Allah,
man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Ada lagi misalnya mengatakan masya Allah wa syi'ta. Ini syirik, namun semuanya kecil. Demikian pula syirik pensetaraan dengan Allah dengan penetapan sebab yang tidak ditetapkan oleh syariat, ini pun syirik kecil jemaah. Seperti menggantungkan jimat, dijadikan jimat sebagai sebab. Ini syirik kecil, bukan syirik besar. Namun syirik kecil tadi bisa berubah menjadi syirik besar, tergantung apanya? Tergantung hatinya, keyakinannya. Dan amalan ibadah yang paling agung pun amalan hati. Ibadah hati, tawakal kepada Allah, ini ibadah. Al-mahabbah, al-khawf, ini semuanya adalah amalan-amalan hati. Maka di awal sudah kita bacakan bagaimana penjelasan mu'alif tentang pentingnya hati dan tingginya kedudukan hati di dalam jasad ini. Maka setan yang pintar, ya bukan pintar, celah, yakni yang licik, dan bagaimana dia untuk menghancurkan Bani Adam, dia yang diserang hatinya dulu. Taib. Wala yatawassal ila daf'i syaitan ila bima'rifati madakhilih. Dan tidak bisa sampai, tidak akan berhasil kita mencegah, menolak tipu daya dan gangguan syaitan yang masuk ke dalam hati nanti, kecuali dengan kita mengetahui apanya? Madakhilihi, tempat-tempat masuknya syaitan ke dalam hati. Fasarat ma'rifatuhu aw ma'rifatu madakhilihi wajibatun, sehingga menjadilah mengenal tempat masuknya pun menjadi wajib. Tadi wajib kita ini menyelamatkan diri dari waswas syaitan. Nah, sekarang seseorang tidak akan bisa mencegah waswas syaitan, godaan syaitan masuk, kecuali tahu madakhilanya, yakni tempat masuknya. Maka menjadilah mengetahui madakhil, tempat masuknya syaitan, wajib. Wa madakhilu syaitan wa abwabuhu sifatul abdi. Dan diantara tempat-tempat masuknya syaitan, pintu-pintu masuknya syaitan adalah sifat-sifat hamba jemaah. Ini karakter kita ini yang dia sangat-sangatlah banyak. Walakinnana nushiru ilal abwab al-'azimah. Namun kita nanti akan sedikit menyampaikan, menjelaskan pintu-pintu yang istilahnya yang pokok, yang besar, yang banyak manusia yang diserang dari pintu ini, yang terbiasa terjadi. La tadiqa an kasrati junudi asy-syaitan. Beliau mengatakan di sini al-jariyah majra ad-durub allati la tadiqa an kasrati junudi asy-syaitan. Yani mana pintu-pintu masuk ini yang banyak terjadi, ya, yang banyak junud syaitan masuk dari pintu ini. Di antaranya kata beliau, wa min abwabihi al-'azimah, di antara pintu masuknya setan yang paling agung, yang paling besar adalah al-ghadabu wasyahwah, yakni amarah atau murka dan juga syahwat. Ya, orang kalau sudah bergelima dengan syahwat, kecenderungan dengan syahwat, hawa nafsu, maka orang tersebut gampang dan mudah setan masuk, ya, ke dalam hatinya, waliyadu billah. Fa innal ghadab huwa ghaulul aql. Sesungguhnya yang namanya marah, para jemaah, maka Nabi pun memuji orang yang bisa menahan marahnya. Laisa syadid bisur'ah, bukanlah orang yang kuat jagoan itu, bukan yang pandai bergulat yang bisa menjatuhkan lawan gulatnya, bukan. Tapi asyadid itu alladzi yamlaku nafsahu 'indal ghadab, orang yang mampu menahan marahnya, orang yang mampu mengendalikan marahnya, jemaah. Nah, itulah orang yang kuat. Dan marah ini salah satu dari pintu syaitan, dan banyak keutamaan tentang orang yang mampu menahan marah ini. Nah, sampai-sampai kata Nabi, la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Tahan marahmu, tahan emosimu, tahan marahmu, yang dengan itu kau masuk surga. Ya. Taib. Dan marah ini ada dua, marah yang terpuji, marah yang tercela. Yang dimaksud marah yang tercela, jemaah. Adapun marah yang terpuji, ya marah karena Allah, marah karena hukum-hukum Allah, ya, larangan-larangan Allah dilanggar misalnya. Nah, ini marah
terpuji, marah karena Allah, marah karena agama ini, karena din. Dan Nabi marah ketika kehormatan agama ini dilanggar. Adapun yang kedua, marah yang tercela, marah berkaitan dengan masalah dunia, yakni marah yang dia terlampiaskan dan tidak mampu untuk mencegah dalam urusan-urusan dunia, urusan-urusan sepele. Ya. Baik. Dan ghadab, kata beliau, huwa ghaulul aql. Marah itu termasuk ghaulul aql, bencananya akal. Wa idza dha'ufa junudul aql, dan ketika junudul aql ini lemah, junud yakni pasukan akal ini lemah, maka hajama junudus syaitan, maka pasukan setan akan mengalahkannya. Wa mahma ghadibal insan la'iba syaitan bihi, kama yal'abu as-sabi bil qurrah. Jika seorang marah para jemaah dan dengan kemarahan yang memuncak, maka saat itu dia sedang dipermainkan setan sebenarnya. Sebagaimana kata beliau, kama yal'abu as-sabi bil qurrah, sebagaimana anak kecil sedang main bola. Kayak bola dimain-mainin. Maka orang yang marah seperti itu, di antara doanya adalah agar terhindar dan bisa mereda marahnya, di antara adabnya membaca ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian diunjurkan kalau sedang berdiri untuk duduk, kalau sedang duduk marahnya itu dia segera berbaring untuk meredam. Jangan dibalik jemaah. Biasanya orang dibalik, ketika duduk marah dia bangkit. Ketika bangkit ngambil musibah kalau sudah ngambil benda-benda tertentu. Nah, kalau ngambil piring dia apain? Makan, mending kalau dipecahin ini yang masalah. Jadi dirubah, yang sedang berdiri duduk, yang sedang duduk berbaring. Nah, taib itu yang pertama, ya al-ghadab. Yang kedua, wa min abwabihil 'azimah al-hasad wal hirs, yaitu dengki dan tamak. Nah, famahma kana al-'abdu harisan a'mahu hirsuhu wa asammahu. Hamba yang bersifat memiliki sifat tamak, ya, maka a'mahu hirsuhu, maka ketamakannya akan membuat dia buta, wa asammahu, dan membuatnya tuli. Wa nurul basirah huwa alladhi ya'rif madakhil syaitan, dan nurul basirah dan cahaya yakni al-basirah, ya, yang dia akan mengetahui madakhil syaitan, mengetahui tempat masuknya syaitan. Namun fa idza ghattahu al-hasad wal hirs lam yubsir, ini cahaya hati yang dia bisa mengenal tempat masuk syaitan. Namun kalau sudah ditutup dengan hasad dan tamak, maka lam yubsir, maka tidak bisa lagi melihat para jemaah. Pandangan hati yang dia bisa melihat mana tempat masuknya syaitan, ketika sudah ditutup oleh hasad wal hirs, lam yubsir, fahina idzin yajidu syaitan fursatan, sehingga syaitan memiliki kesempatan untuk masuk. Ya. Makanya jemaah, kita dianjurkan kalau lihat nikmat orang itu hendaklah kita mengucapkan kalimat tabrik, masya Allah, tabarak, kalau doakan dengan keberkahan, bukan malah tertanam di hati kita hasad. Yani seolah-olah kenapa kok saya tidak diberi. Harusnya kita bersyukur atas nikmat orang lain saudara kita. Doakan, bahkan dengan doa orang akan doa kebaikan kepada orang tersebut akan kembali kepada kita. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doanya seorang muslim kepada saudaranya dari kejauhan, dari yang tidak dia ketahui, itu mustajab kata Nabi. Dan inda ra'sihi malakun muwakkal, dan di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan Allah untuk mengaminkan. Qal amin walaka bimithlin, kata malaikat amin, ya Allah ijabah, dan semoga engkau mendapatkan apa yang kau doakan untuk orang lain. Harusnya demikian jemaah. Tapi biasanya orang yang ada penyakit-penyakit hasad itu selalu dia marah ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Lihat tetangga beli mobil, meriang dia, kenapa kok tetangga bisa, saya kok tidak bisa, meriang dia, seolah tidak ridho. Ya. Ini hasad, ini tempat
masuk syaitan yang sangat berbahaya. Bahkan iblis tidak mau sujudnya kepada Adam. Bahkan kata para ulama, dosa yang pertama kali terjadi ya dosa hasad itu. Yani hasadnya iblis atas kenikmatan-kenikmatan yang didapati oleh Adam alaihissalam. Taib. Wa idza qata hasad wal his lam yubsib hina idin yajid syaitan fursatan. Wa ammal hirs faqad qala sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang tamak, buruknya sifat tamak, rakus, ya. Memang tidak semua tamak tercela para jemaah. Ada tamak itu yang dianjurkan dan yang baik. Tamak yakni dalam rakus dalam ilmu. Ya. Rakus di dalam ilmu itu baik. Ini terus rakus, ada pengajian di mana saya didatangi, ya, itu yang bagus. Tapi yang tercela itu rakus dalam selain ilmu, dalam dunia, dalam harta wal iyadzubillah. Nah di sini Nabi SAW mengatakan, madhibani jai'an, tidaklah ada dua serigala yang sedang lapar, ursila, dilepas, fi ghanamin, di sekawanan kambing, bi afsadalaha, yang lebih berbahaya, lebih merusak, yakni dua serigala yang lapar dilepas ke sekawanan domba atau kambing tersebut, ya, itu masih tidak bahaya dibandingkan dengan apa? Min hirsil mar'i 'alal mal, dibandingkan dengan rakusnya seseorang terhadap harta, lebih bahaya gitu daripada dua ekor serigala yang dilepas, yang sedang lapar dilepas di sekawanan kambing, ya. Kata Nabi SAW, ini perumpamaan yang sangat luar biasa. Madhibani jai'an ursila fi ghanam bi afsadalah min hirsil mali 'alal mal wasyarafi lidini, dan ingin syaraf lidini, mencari kemuliaan, penghormatan, gelar dengan di dalam agamanya. Ini beribadah menjadi seorang alim karena ingin dihormati dan semisalnya. Ini berbahaya para jemaah. Ini demi Allah termasuk penyakit-penyakit yang kita sangat khawatir menimpa kepada kita sekalian. Taib, dan itu pintu masuknya syaitan. Sehingga rusak hati dengan sebab tamak, dengan sebab rakus, dengan sebab dengki. Nah, wa min abwabihil 'azimah, dan diantara pintu besar masuknya syaitan adalah asyib'u ma'at ta'am, terlalu kenyang pada jemaah ketika makan. Wa in kana halalan sofiyan, walaupun halal sofiyan, yani baik, higienis, ya. Karena syab'a yuqawwi syahawat, wasyahawat aslihatu syaitan. Dari mana sisi korelasi antara tempat masuknya pintu-pintu setan ini kenyang? Karena kenyang itu para jemaah, yang namanya kenyang itu menguatkan syahwat. Orang kalau kenyang menjadi kuat syahwatnya yang lain-lainnya. Syahwat jimanya, syahwat macam-macamnya, apalagi yang vitamin-vitaminnya jemaah. Madu, ya, keju dan semisalnya, gandum, Masya Allah itu obat kuat. Ya. Maka semakin menambah syahwat. Nah, sementara syahwat aslihatu asyaitan. Sementara syahwat senjatanya syaitan. Taib. Intinya harus proporsional jemaah. Kenyang boleh, namun kekenyangan, banyak makan dan semisalnya, ya. Dan antum jangan menuduh kepada yang gemuk banyak makan jemaah, ya. Karena bisa jadi zaman sekarang itu makan kerupuk satu saja itu langsung kolesterolnya 3 kilo jemaah. Nah, intinya kita berusaha, karena memang juga membuat lemah ibadah. Orang kenyang itu kekenyangan, lemah ibadah. Kalau ngaji aja ngantuk, betul tidak? Apalagi pengajian seperti ini, jangankan makan jemaah, ya, tidak makan pun tetap saja tidak tempat yang paling sakinah kecuali ya majelis ilmu ini. Nah, namun antum jangan khawatir, ngaji seperti ini jemaah, datang ke pengajian walaupun antum ngantuk, tetap pahalanya lebih besar daripada sekedar mendengarkan membaca buku di rumah, mendengarkan ceramah dari rekaman di rumah. Tetap memiliki keutamaan hadir di majelis seperti ini. Hadir di majelis seperti ini, minimal bangkit dalam keadaan kumu maghfurun lakum,
dalam keadaan bangkit diampuni dosa-dosanya oleh Allah walaupun ngantuk dari awal sampai akhir, dari innal hamdalillah sampai subhanakallahumma bihamdika astagfiru, itu tetap dapat pahala apa? Bangkit dalam keadaan diampuni dosa. Ini nikmat yang dia didapatkan di majelis di rumah, diam di rumah atau nonton siaran langsung tidak dapat, maka hadir. Ini apa, hanya penghibur saja ya bagi yang ngantuk-ngantuk ya, alhamdulillah. Baik. Wa min abwabihil 'azimah al-ajalah wa tarku at-tasabbuti fi al-umur. Dan di antara pintu-pintu setan yang lain adalah al-ajalah, ketergesa-gesaan, dan tiada kehati-hatian, tasabbut dalam perkara. Ya. Jadi tergesa-gesa ini hal yang tercela jemaah, karena kata Nabi al-ajalah minasyaitan wa ta'ani minallah. Yang namanya ketergesa-gesaan ya, beda dengan sergap segera, itu beda jemaah. Dengan al-ajalah beda dengan as-sibaq, yakni berlomba, bersegera dalam kebaikan. Bahkan kita dianjurkan kalau beribadah di dunia ini, dalam kita menjalankan ibadah dianjurkan untuk bersegera. Sebab kata Nabi SAW, la yazalu qaumun yatakharun fayuakhiruhumullah yaumal qiyamah. Senantiasa kaum kalau ibadah selalu berakhir di akhir, yang paling akhir, lambat, sampai akhirnya Allah pun di hari kiamat melambatkannya kalaupun dia masuk ke dalam surga. Jadi seseorang, makanya orang melewati sirat itu sesuai dengan apa jemaah? Biqadri amalihim. Dan keliru ya, ada hadis palsu ini mau berkurban, itu hadis palsu bermunculan di adanya istafrihu duhayakum fa innaha matayakum ala sirat. Istafrihu yakni bermegahlah, bermahal-mahallah, perbaguslah binatang kurban kalian, karena sesungguhnya binatang kurban kalian itu adalah matayakum, kendaraan kalian nanti melintas di atas sirat. Kadzab, ini dusta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia melintasi sirat jemaah tidak naik kendaraan, tapi dia jalan kaki jemaah. Namun Nabi mengibaratkan kecepatan berjalannya itu ada yang seperti ka'ajawadil khail, seperti orang yang mengendarai kuda yang cepat, seperti, bukan mengendarai kuda. Jadi keliru. Makanya hadis kalau sudah palsu ini kadang-kadang bertentangan dengan akal sehat, kadang-kadang bertentangan apalagi dengan dalil-dalil hadis-hadis, nas-nas yang sahih. Ini bertentangan dengan akidah. Manusia melintasi sirat dengan jalan kaki jemaah. Karena tidak ada ujiannya kalau naik kendaraan. Ujian sirat adakum minasya'rah, lebih tajam dari, lebih tipis dari rambut. Wa ahadu minas saif, lebih tajam dari pedang. Laha kalalib, ada besi-besi pengait. Lah kalau naik kendaraan juga enak. Maka berkurban dengan berlomba memahal-mahalkan binatang kurban, memperbagus na'am. Bagus untuk kita berusaha binatang kurban itu yang bagus. Adapun masalah yang mahal maka ini tergantung jemaah. Yang penting bagus, kemudian tidak ada dalil bahwa binatang kurban kendaraan seorang muslim. Ya. Namun kalau yang namanya apa, sudah masuk waktu Idul Adha seperti itu bermunculan hadis-hadis seperti itu, dibacakan di mimbar hadis-hadis palsu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib, jadi al-ajalah minasyaitan wa ta'anni minallah. Jadi kalau keterburu-buruan ya, beda, ketergesa-gesaan itu beda dengan berlomba-lomba dalam amal, beda jemaah. Makanya disebutkan kata Imam Nawawi tentang hadis tadi, bahwasanya orang kalau senantiasa takhir, terlambat dalam ibadah, maka Allah akan akhirkan juga masuk surga. Imam Nawawi ini mengarahkan hadis ini kepada shaf, barisan dalam solat. Orang yang kalau shafnya di akhir saja terus, padahal dia kesempatan untuk di shaf terdepan itu mampu ya. Dan banyak kaum muslimin yang awal masuk masjid namun pilih shaf yang paling akhir, nyenden dia di belakang sambil baca bismika Allahumma ahya wa amut, doanya, tidur dia, padahal shaf depan masih kosong. Syaratnya apa kata Nabi SAW? Man ghassala fi yaumil jumu'ati waqtasala, siapa yang mandi dan sempurna mandinya di hari Jumat seperti mandi junub,
Lalu wa baqara wabtakara, berangkat berpagi-pagi. Yang ketiga wa yamshi wa lam yarkab, dan dia naik kendaraan, dia jalan kaki dan tidak naik kendaraan. Lalu wa yaskutu wa lam yalghu, dia diam dengar khutbah dan tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Tidak melakukan perbuatan sia-sia jemaah. Dia pandangi arah ke khatib yang sedang berkhutbah. Lalu kata Nabi yang kelima, wadana minal imam, lalu dekat dengan imam di sini di mimbar saf yang depan. Maka kata Nabi SAW, kana lahu bi kulli khutwah ajru sana min siyamiha wa qiyamiha. Maka baginya pahala setiap langkahnya itu 1 tahun puasa, setiap langkah 1 tahun puasa, 1 tahun tahajud. Yani kalau 200 langkah 200 tahun pahala puasa, pahala tahajud. 5 poin syaratnya dilakukan. Nah ini kita nih kadang-kadang gitu coba. Berangkat paling awal Masya Allah. Kadang-kadang subhanallah 10 meter saja naik motor. 10 meter saja ke masjid, 50 meter ke masjid naik motor. Jangan, tidak boleh cuma. Jalan kaki. Ada orang yang sedang jalan, itu antum aja, antum sudah dosa, tambah dosa berarti antum itu. Orang sudah jalan, ayo Pak, ayo. Orang tidak enak jemaah. Akhirnya terpaksa itu naik karena antum paksa itu. Jamaah cukup assalamualaikum, karena salam itu ar-raqib 'alal mashi, yang naik kendaraan salam kepada yang jalan. Cukup antum salam, jangan basa-basi melok, wis ndak usah melok. Wong sudah dapat pahala sengaja jamaah. Wong antum aja, hilang dia pahalanya itu, hilang. Ban motor antum malah yang dapat. Ya. Maka ini perhatikan, selalu di akhir Allah akhirkan dia masuk surganya. Nah, kemudian al-ajalah juga tidak secara mutlak, bahkan para jamaah ada yang dianjurkan kita ini untuk bersegera seperti dalam asri'u bil jenazah. Asri'u bil jenazah, bersegeralah dalam mengurus jenazah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa min abwabil azimah al-bukhl wa khawful faqri, fa inna dhalika huwa alladhi yamna min al-infaqi wa at-tasaddaqa wa yad'u ila al-idkhari wal kanzi wal adabil alim. Di antara pintu masuk syaitan yang termasuk juga pintu yang azimah, yang besar, adalah bakhil dan takut miskin. Bakhil, takut miskin. Karena yang demikian itu yang akan mencegah seorang dari berinfak jemaah. Dan memang syaitan biasanya menakut-nakuti syaitan itu. Ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang sifat syaitan yang dia sifatnya apa? Menakut-nakuti manusia dari kefakiran. Naam. Wa yad'u ilal idkhar, dan yang namanya bakhil serta takut apa namanya miskin ini mengajak kepada menimbun harta, wa al-kanz, mengumpulkan harta, wal adabil alim, sehingga dengan sebab itu mendapatkan siksa yang pedih. Ya. Dan yang disebut dengan orang menimbun harta yang tercela jamaah yang tidak dikeluarkan zakatnya. Adapun menimbun harta, ya, menyimpan harta kalau tiap tahun dikeluarkan zakatnya, ini bukanlah termasuk al-kanz. Nah, wa min abwabihi al-'azimah at-ta'assub lil madhahib. Nah, ini sudah berkaitan dengan syubhat. Di antara pintu masuk syaitan adalah fanatik terhadap madhab, fanatik terhadap pendapat, terhadap ra'yu wal ahwa. Ya. Sebagaimana kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tentang masalah fanatik terhadap madhab. Boleh bermadhab, namun jangan menjadikan madhab sebagai din, menjadikan madhab sebagai agama. Cuma maknanya menjadikan madhab sebagai agama itu adalah orang yang berprinsip benar salah pokoknya saya Syafi'i, benar salah pokoknya saya Hambali. Nah, ini termasuk menjadikan madhab sebagai din, hukumnya haram. Namun seorang bermadhab, makanya lihat para ulama-ulama kita di kalangan ahli sunnah yang bermadhab. Imam Nawawi, seorang ulama besar dari kalangan madhab Syafi'i, beliau banyak berseberangan dengan fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat dari Imam Syafi'i. Bahkan murid beliau sendiri, Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Al-Muzani, yang seluruh hampir hidupnya digunakan untuk bermulazamah dengan Imam Syafi'i, sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan Al-Muzani nasiru madhabi, bahwa Al-Muzani adalah pembela penolong dari madhabu kata Syafi'i. Yani beliaulah yang menyebarkan madhab Syafi'i seolah-olah.
Namun banyak permasalahan yang berseberangan dengan gurunya beliau. Bahkan Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i itu guru murid, tetapi ternyata beda madhab. Ini menunjukkan tidak ada kefanatikan mereka terhadap guru-guru mereka. Dan itulah wasiat para imam kepada kita kaum muslimin, kepada pengikutnya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ajma'an nas ala anna man istabana lahu sunnatun min Rasulillah la yahilu li ahadin an yad'aha li qauli ahadin minan nas. Kata Imam Syafi'i, telah sepakat kaum muslimin, yakni ulama Islam, bahwasanya jika telah datang kepada dia hadis yang sahih, sunnah dari Rasul, maka tidak halal bagi dia an yada'aha, untuk meninggalkan sunnah tersebut, meninggalkan hadis tersebut, liqauli ahadin minan nas, demi pendapat seseorang di kalangan manusia. Tidak halal baginya. Demikian pula para ulama yang lain. Imam Abu Hanifah mengatakan, la yahilu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal bagi siapapun dia mengambil pendapat-pendapat kami, berfatwa dengan fatwa kami yang dia tidak tahu dari mana kami mengambil. Ini harus kita tahu dari mana para imam kita ini mengambil, mana sumbernya, mana dalilnya. Maknanya mereka melarang untuk taklid pada jemaah. Ini kadang-kadang kesalahan itu ya di barisan-barisan bawahnya yang ngaku-ngaku menjadi pengikut madhabnya para jemaah. Padahal imam madhab tidak berpendapat seperti itu. Nah, jadi ta'assub lil madahib wal ahwa ini termasuk pintu masuknya syaitan waliyadzubillah, sehingga terjerumus kepada kesesatan. Ya pokoknya benar salah Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i itu telah berfatwa, telah berwasiat seolah kalau pendapat beliau itu bertentangan dengan sunnah Rasul, maka fatruku qauli, maka tinggalkan pendapatku, wa ana raji'un, dan saya ini telah rujuk dari pendapat yang menyelisih sunnah tersebut fi hayati wa ba'da mauti, katanya. Saya rujuk, jika ada pendapat saya itu yang bertentangan, tinggalkan pendapat saya dengan hadis ya, tinggalkan, dan itu rujuknya saya saat saya hidup dan nanti setelah saya mati. Jadi insya Allah Imam Syafi'i sudah lepas, bebas. Yang dosa tinggal kita pengikutnya ya. Yang dosa tinggal pengikutnya yang tidak nurut kepada Imam Syafi'i. Kalau ada hadis yang sahih bertentangan dengan pendapatnya Syafi'i, maka tinggalkan pendapat Syafi'i, ikutlah hadis yang sahih tadi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Thumma qala al-muallif hafizahullah wa min abwabihi al-'azimah su'udhan bil muslimin, dan di antara pintu masuk syaitan adalah berburuk sangka kepada saudaranya kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dha dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari berburuk sangka, karena sungguhnya berburuk sangka adalah dosa ya. Jadi hukum asalnya kepada seorang mukmin, para jamaah, kata mu'alif, fal mu'min yatlubul ma'adzir. Jadi orang beriman itu dia pasti mencari-cari uzur. Kalau saudaranya berbuat kesalahan, dicari uzur. Mungkin ada sebab-sebab yang kita bisa memberikan uzur, memberikan maaf. Sementara wal munafik yatlubul uyub. Adapun kalau orang munafik memang mencari apa? Mencari cacat dan celaan. Berbuat salah dicela. Oleh karena itu ketika Aisyah radhiyallahu anha mendapat fitnah, itu yang menghembuskannya orang-orang munafik. Seharusnya seorang mukmin muslim itu memberikan uzur. Walaupun kita sebagai muslim juga jemaah hati-hati, jangan melakukan tindakan perbuatan yang membuat memang orang curiga. Misalnya antum ada hajat, keperluan mungkin ke tempat lokalisasi perempuan nakal ya, pelacuran misalnya. Silakan, namun jangan lama-lama antum di sana. Segera pulang, mungkin antum nagih utang ya. Oh, siapa yang utang di sana? Ya mungkinlah ada orang. Itu segera cepat pulang, jangan sampai antum makan dulu di sana, nongkrong di sana, duduk, jenggotan, celana cingkrang, tapi di tempat
lokalisasi, ya. Jangan sampai ada orang loh, kok di sana? Nah, timbullah curiga jemaah. Hindari. Namun seorang muslim tidak boleh berburuk sangka kepada saudaranya. Ya. Terutama jemaah hati-hati ini kepada sesama suami istri, hubungan suami istri. Seorang suami dan istri itu diantara karakter istri ada 5 hal istri itu yang paling tidak bisa dia diterima dan tidak bisa menanggung beban 5 ini dari suami. Yang pertama, istri itu paling tidak bisa menerima kalau dihinakan, apalagi di hadapan orang lain. Istri itu. Terus yang kedua, istri itu paling tidak bisa dan tidak bisa terima kalau sudah dinyatakan tidak thiqah lagi, tidak terpercaya, apalagi berkhianat. Ya, paling tidak bisa istri tuduh seperti itu. Maka harus kita ini tabayun. Ya. Kemudian seorang istri tidak tahan, ini harus antum ingat, karakter ini secara umum ya, bukan mutlak tapi secara umum golibnya demikian. Wanita itu tidak bisa mendapati perlakuan bakhil dari suaminya. Jemaah, suami yang bakhil, istrinya mungkin menerima, masya Allah, apalagi mungkin wanita solihah, namun tetap hatinya itu dia tetap dongkol jemaah. Bagaimana kalau suamiku gajinya banyak tapi kok sama saya cuma ngasih bakhil? Dan berarti istri itu senang kalau kita ini jud kepadanya, kita dermawan, kasih. Dan antum ingat hadisnya kan, satu suap masuk ke mulut istrinya itu sedekah. Maka antum jangan tanggung-tanggung, kasih, karena itu nilainya sedekah jemaah. Dan ini tentu menderita bagi yang jomblo jemaah, terus terang ya, musibah. Bagaimana dia satu suap lo sedekah lah, kalau 3 piring makannya berapa puluh suap sudah, dan itu sedekah, tapi dengan syarat matabdagi biha wajh Allah. Syaratnya ketika memberi itu jamaah nafkah kita pada istri, syaratnya mengharap wajah Allah, niatnya ikhlas ibadah mengharap wajah Allah. Nah, disitulah letaknya bahwa orang yang telah menikah itu mengumpulkan pahala yang banyak yang tidak didapati oleh orang yang belum menikah. Nah, demikian pula para suami, perhatikan ini para istri, para ummahat. Suami itu paling tidak bisa menahan. Yang pertama, kalau dia kurang puas di atas ranjang. Hati-hati ini. Maka para ummahat, ibu-ibu, kalau ingin suami itu tidak mencari kepuasan di tempat lain, maka puaskan di atas ranjang. Banyak ini hal yang disepelekan para jemaah. Hati-hati ini. Suami paling tidak bisa kalau kurang, nafsu syahwatnya kurang, pelayanan kurang. Kan banyak istri itu capek mas, loh capek apa cuma capek. Ya. Maka istri itu harus senantiasa bersikap, kalau mau tidur harus mandi, wangi setiap tidur. Kemudian tidak boleh istri tidur membawa HP, ya kan? Istrinya chatting entah dengan siapa, suami juga sibuk chatting. Tidak ada keharmonisan kalau demikian. Simpan HP-nya sudah. Kemudian usahakan cari penyegaran. Ganti itu spray itu sudah 7 mulut sudah enggak ganti-ganti itu spray. Dari tahun 2000 jemaah, dari pas kawin sampai sekarang belum ganti itu spray. Dicuci, tapi mau ya gantilah, kasih 2-3 model supaya ada. Bahkan jemaah sekali-kali antum pergi ke hotel, nyewa hotel, berbulan madu di sana, anak titipin sama mertua. Ini hal yang masya Allah. Coba. Ya. Perlu penyegaran. Demikian pula suami paling tidak suka, tidak bisa menanggung, tidak bisa menahan kalau dibentak sama istri. Hati-hati ini istri bersuara teriak di hadapan suami, membentak dan semisalnya, suami paling tidak terima. Kemudian juga suami paling tidak terima kalau mertuanya atau orang tuanya kurang dihormati sama istri. Dan banyak ini pembahasan keluarga, kita kan bukan ngaji itu ya, cuma itu sebagai sekilas demikian. Maka perhatikan, berburu sangka lebih-lebih kepada sesama suami istri akan menyebabkan pintu masuk syaitan, sehingga bisa sebab retaknya rumah tangga, waliyadzubillah. Baik. Fa in qulta famal ilaju fi daf'i syaitan wa hal yakfi fi dhalika dzikrullah wa qaulul insan la haula wa la quwata illa billah. Jika engkau bertanya apa terapi dari menolak setan ini, menolak pintu masuk setan, godaan setan ini, apakah cukup kita zikir kepada Allah?
atau cukup dengan mengatakan seorang la haula wala quwata illa billah, maka Syekh menjawab fa'lam anna ilajal qalbi fi dzalik. Perhatikan barakallahu fik, bahwasanya ilaj, terapi hati dari penyakit-penyakit hati tersebut atau dari tipu daya syaitan tersebut adalah saddu hadhil madakhil bitadhiril qalbi min hadhihi sifatil madmumah, yaitu para jamaah menutup celah pintu-pintu masuk setan tadi dengan membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk tadi. Apa yang pertama tadi? Seperti al-ghadab, syahwa, al-hasad, wal-hirs, wasyaba' wa al-ajala wa tarkut tasabbut fil umur dan semisalnya. Jadi bersihkan hati dengan dari sifat-sifat tersebut. Nah kemudian beliau membuat permisalan. Pamasalus syaitan kamasali qalbin ja'i'in. Perumpamaan syaitan itu seperti anjing yang lapar, jemaah. Anjing yang lapar yang mendekat kepadamu. Fa illam yakun baina yadaik khabzun wa lahmun, jika kita tidak punya roti atau daging atau tulang, istilahnya makanan anjing, fa inahu yanjajir, maka dia akan akan pergi. Itu akan pergi. Kalau kita tidak bawa apa? Tidak ada daging, tidak ada tulang, anjing akan pergi. Bi antakulahu ikhsa, cukup kita katakan hush hush, pergi dia sudah, karena kita tidak ada tulang. Namun para jemaah, yani bimujaradis saut yadfa'uhu, dengan semata-mata kita mengatakan hush, pergi, sudah pergi anjing itu. Kita tidak punya tulang, tidak punya apa. Namun fa in kana baina yadaik lahmun, namun jika kita punya tulang, punya daging, ya wa huwa ja'i, sementara anjing itu ja'i'un, anjing itu lapar, maka fainahu yahjam 'alal laham, maka dia akan menerkam laham daging tersebut, jemaah. Wala yanzajir bimujaradil kalam, dan dia tidak akan pergi walau sekedar untuk diusir dengan ucapan tadi. Nah, ibaratnya fal qalbu al khali min quwwatis syaitan, maka hati pun demikian. Jika hati ini kosong dari makanannya setan, maka setan itu yang jajir anhu bimujaradi dzikir, maka setan itu akan pergi dari hati walau semata-mata cuma dengan dzikir. Ibarat anjing, kalau kitanya tidak ada daging dikatakan hush, pergi dia, tapi ada tulang, dia akan menerkam tulang itu, dikatakan hush hush, tetap dia akan menggerogoti tulang. Itulah setan, jemaah. Artinya kalau penyakit-penyakit hati tadi masih ada dalam hati kita, jemaah, maka setan itu berarti ada makanannya, sehingga dia betah dalam hati kita. Diusir dengan zikir pun dia tidak akan pergi, karena ada makanannya. Sebagaimana anjing tadi ada makanannya, maka diusir pun tidak bisa lagi sudah, kecuali dibuang dagingnya itu, maka dia akan kabur. Demikian syaitan. Jadi syaitan tidak bisa terusir semata-mata dengan zikir, tapi harus apa, jemaah? Harus kita bersihkan hati dari sifat-sifat al-madmumah, sifat-sifat yang tercela tadi. Fa amma asy-syahwat fa idza ghalabat 'alal qalb dafa'at haqiqatu dzikir ila hawashil qalbi falam yatamakkan min suwaida'ihi fayastaqiru syaitanu fi sauda'i al-qalb. Adapun syahwat, jika syahwat itu menguasai hati, maka dia akan mengusir hakikat zikir ke pinggiran-pinggiran hati. Yani zikir pun tidak bermanfaat lagi ketika syahwat sudah menguasai hati. Falam yatamakan, dan tidak akan bisa kokoh di di dasar hati, sehingga fayastaqir, akhirnya setan yang menetap tinggal di dasar hati tersebut. Karena apa? Karena syahwat telah menguasainya. Oleh karena itu beliau membawakan hadis Rasul SAW bersabda, fil qalbi lamatan, lamatun minal malak. Di dalam hati ini para jamaah katanya ada dua
ada apa lamma itu, yakni dua kumpulan ya istilahnya, ada dua kumpulan atau dua kubu. Lamatun minal malak, sekumpulan dari para malaikat yang i'adun bil khairi wa tasdikun bil haq, yang dia mengajak kepada kebaikan, membenarkan kebenaran. Mengajak kebaikan, membenarkan kebenaran. Itu dalam hati demikian. Lalu faman wajada dzalik falya'lam annahu minallah subhanahu wa ta'ala falyahmadillah. Jika seorang mendapati kumpulannya memang dari kalangan malaikat, maka ketahuilah bahwa itu dari Allah, sehingga pujilah Allah walhamdulillah. Sebaliknya, walamatun minal adu, dan ada lagi sekumpulan dari setan, dari musuh itu setan, yang mana dia i'adun bisyarr, yang dia mengajak kepada keburukan, wa takdzibun bil haq, dan mendustakan kebenaran, wa naha 'anil khair, dan melarang, mencegah, melarang dari kebaikan. Faman wajada dzalik, maka jika mendapati itu, maka falyasta'id billahi minasyaitonir rajim, segeralah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Artinya jemaah, dalam hati ini selalu ada dua kubu yang mengajak kepada kebaikan dan mengajak kepada keburukan, yang membenarkan kebaikan dan yang mendustakan kebaikan. Selalu perang, istilah perang sabil, perang batin. Demikian. Dan ini hadis riwayat Imam Tirmidzi ya, di dalam kitab sunannya. Summa, kemudian Rasulullah Ta'ala qaulahu Ta'ala, membaca firman Allah Ta'ala, asyaitan ya'idukumul faqra. Setan itu mengajak, yakni menjanjikan kepada kefakiran, nakut-nakuti yakni kepada kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya. Jadi hati ini kan kita kadang gitu jemaah ya. Kadang cenderung kepada maksiat, cenderung kepada ketaatan. Nah itulah, berarti itu kita sedang diajak oleh malaikat, kubu yang baik. Ada lagi kubu yang jelek dan jahat. Ini di surah Al-Baqarah ayat 268 jemaah. Nabi membacakan ayat ini sebagai bentuk penjelasan daripada hadis. Wa qala Al-Hasan, demikian pula Imam Hasan Basri mengatakan, kata beliau bahwasannya ada dua pengaruh dalam hati ini, kata beliau. Yajulani fil qalbi, yang dia akan memanggil ya. Ini yajulan, memanggil di dalam hati. Hammun minallah wa hammun minal adu, yang mana pengaruh yang satu dari Allah dan yang satu lagi dari musuh, dari setan. Taib. Farahimallahu abdan, maka Allah merahmati seorang hamba, waqafa indahamihi, yang ada dalam pengaruhnya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi, sama dengan makna dari hadis tadi. Famakana minallah taala amdahu, maka siapa yang pengaruhnya itu di atas pengaruh Allah, maka dia diizinkan untuk masuk. Taib. Wa makana min aduhi jahadahu, maka siapa yang pengaruhnya dari musuhnya, maka akan dicegahnya. Intinya para jemaah sekalian, dari asar ini menunjukkan bahwa di dalam hati ada dua pengaruh, pengaruh baik, pengaruh buruk, dan ini sebagai bentuk ujian. Dan inilah makna juga dari hadis Nabi SAW tentang qarin. Ma minkum min ahadin illa, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali ada qarinnya minal jin wa qarin minal malaikah. Ada qarinnya dari kalangan jin dan ada qarinnya dari kalangan malaikat. Nah, yang jin mengajak kepada keburukan, malaikat mengajak kepada kebaikan. Taib. Ini dulu mungkin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.